Halo teman-teman, apa kabar nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Tetap patuhi 5M dan jangan keluar rumah kalau nggak penting, oke? Teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Nadila Farid selaku moderator yang akan memandu podcast kali ini. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum kalau di tanggal 28 Juli kita memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Dan di Special Day Hepatitis kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial juga loh. Kenapa aku bilang tamu spesial? Karena beliau merupakan tamu pertama atau narasumber pertama yang hadir di Perlunikes segmen Yunan Talk, Health Education and Inspiration. Beliau adalah Dr. Arman Mikael Singara, spesialis penyakit dalam. Beliau merupakan lulusan Universitas Hasanuddin Makassar dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Stella Maris Makassar dan di Rumah Sakit Umum Hermina Makassar. Baik teman-teman, langsung saja kita bakal bahas topik yang menarik dengan tema Kupas Tuntas Hepatitis. Udah pada gak sabar kan? Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Dr. Arman tentunya. Langsung saja ya. Halo dok, selamat sore. Selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Dr. Arman. Ya, salam sehat untuk kita semua. Ya, sebelumnya terima kasih banyak dok sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di tengah-tengah kesibukan dokter. Ya. Gimana nih dok kabarnya? Baik, yang penting ya taati protokol kesehatan ya, ingat maskernya, vaksin semuanya karena angka COVID lagi meningkat. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu. Ya, kita doakan juga ya teman-teman, semoga dokter sehat selalu agar tetap bisa jadi garda terdepan untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Nah, baik. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan basic dulu nih, Dok. Mungkin dari teman-teman ada yang baru tahu atau ada yang baru dengar dengan istilah hepatitis. So, hepatitis itu apa sih, Dok? Jadi, hepatitis itu istilah umum bahwa adanya peradangan yang terjadi pada parenkim jaringan hati. Hepatitis sendiri itu ada banyak penyebabnya. Salah satunya, misalnya contoh hepatitis yang kita sering kenal itu hepatitis virus, misalnya virus hepatitis A, B, C, D. Kemudian ada juga hepatitis autoimun, hepatitis iskemi, hepatitis imbas obat. Jadi dia semuanya bukan hepatitis adalah peradangan pada parenkim hati yang penyebabnya itu harus dielaborasi lebih lanjut. Banyak penyebabnya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa bukan berarti hepatitis itu adalah hepatitis virus semua, bukan. Oke, jadi hepatitis itu peradangan yang terjadi pada hati ya dok. Jadi bukan cuma tenggorokan kita yang biasanya terjadi peradangan, tapi organ tubuh kita juga bisa terjadi peradangan. Baik, hepatitis kan ada 5 jenis dok. Jenis yang paling bahaya itu jenis yang mana nih dok? Jadi hepatitis itu yang perlu kita perhatikan bahwa pada peradangan akut ada terjadi peradangan akut ataupun peradangan yang kronik. Nah, rata-rata yang hepatitis kronik itu yang kalau yang kronik yang kita takutkan itu misalnya contoh pada hepatitis virus yang kronik, yaitu hepatitis B, hepatitis C. Nah, pada yang kronik ini dia bisa menyebabkan sampai sirosis yang paling kita takutkan, dan yang kronik juga hepatitis B kronik contoh dia bisa langsung menjadi hepatoma, kanker hati. Sementara kalau pada yang hepatitis yang akut, misalnya yang hepatitis iskemi, hepatitis autoimun, hepatitis imbas obat, hepatitis A, hepatitis B akut. Nah, itu yang kita hindari, jangan sampai pasien jatuh ke hepatitis namanya hepatitis fulminan, bahwa terjadi peningkatan enzim hati, enzim liver, dan lain-lain yang berat, sehingga kita temukan di pasien tanda-tanda kegagalan fungsi hati. Seperti kita tahu, fungsi hati itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya misalnya memproduksi faktor-faktor koagulasi, dia metabolisme amonia, sehingga manifestasinya bisa sampai kesadaran menurun kalau gagal hati yang fulminan, kesadaran menurun akibat amonia yang terlalu banyak, ataupun gangguan-gangguan fungsi hati semua, gluconeogenesis semuanya terganggu. Iya. Oke, nah seperti yang dokter katakan tadi, kalau orang yang terkena penyakit hepatitis B yang sudah bersifat kronis dapat mengakibatkan kanker dan sirosis. Nah, kalau orang tersebut sudah mengalami sirosis nih dok, atau pengerasan pada hati, apakah
hati orang tersebut bisa sembuh kembali seperti semula atau gimana, Dok? Jadi yang perlu kita kita perhatikan lebih lanjut bahwa pasien-pasien yang mengalami hepatitis B dan C, umumnya hepatitis kronik, hepatitis B itu nggak bisa sembuh karena virus, ada materi virus yang materi DNA virus, sisi DNA itu yang menetap pada hepatosit kita, sel-sel hepatosit kita, sehingga ada yang mengatakan bahwa hepatitis B itu susah sembuhnya. Kriteria sembuhnya itu ada yang mengatakan HBV DNA tidak terdeteksi 2 kali, tapi dia tetap dorman dalam hepatosit kita, jadi suatu saat bisa flare istilahnya. Namun, kita takutkan kalau pada pasien-pasien yang sirosis, ya kita tujuan dari pengobatan adalah jangan sampai memperberat sirosisnya, atau kita mencegah jangan sampai muncul hepatoseluler karsinoma. Bukan berbeda dengan hepatitis B, berbeda dengan hepatitis C. Kalau hepatitis C dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi obat-obatnya itu sekarang boleh kita katakan bahwa hepatitis C itu bisa sembuh sempurna. Dia ada memang pada ketika orang terdiagnosis hepatitis C, kita periksakan HCV RNA-nya, kalau positif, nah kita lihat dulu dia ada sirosis atau tidak, karena paket pengobatannya beda. Pada yang non-sirotik, itu 12 minggu, minum antivirus, yang sirotik itu 24 minggu. Tapi tentu ada pemantauan dan lain-lain. Tapi intinya adalah kita berobat hepatitis B atau hepatitis C kronik itu untuk mencegah perlangsungan sel-sel hati jangan masuk menjadi sirosis maupun muncul hepatoseluler karsinoma. Oke. Nah, ini kita udah tahu nih, jenis hepatitis yang paling bahaya itu jenis hepatitis B dan C. Nah, siapa sih, Dok, orang yang beresiko tinggi terkena hepatitis tersebut? Jadi kalau mengenai hepatitis virus, kita harus tahu bahwa faktor resiko dan transmisinya bagaimana. Hepatitis A itu transmisinya feko-oral, maksudnya biasanya paling sering dari kontaminasi makanan dan yang tidak hygiene, hepatitis A dan E. Kalau hepatitis B dan C serta D itu dia transmisinya melalui darah. Hepatitis B, hepatitis C. Kalau hepatitis D itu sering ditemukan pada penderita hepatitis B. Tapi ya kita di Indonesia itu masih agak jarang lah untuk periksakan hepatitis D. Rata-rata hepatitis B dan hepatitis C. Jadi kalau mengenai siapa yang berisiko untuk terkena, kita lihat ya yang pertama nakes. Kita semuanya ini berisiko, apalagi misalnya perawat, dokter. Yang kedua mereka yang pekerja seks komersil, yang berhubungan seks yang dengan penderita hepatitis B itu bisa tertular juga. Yang ketiga, intinya semua yang kontak dengan produk darah penderita hepatitis itu bisa. Kalau hepatitis B dan C, suntik, narkoba bisa. Alkohol juga ya, Dok, alkohol obat-obatan. Kalau alkohol enggak, alkohol larinya ke alcoholic liver disease. Jadi alkohol itu bukan bahwa kita minum alkohol lantas hepatitis B, hepatitis C, tidak. Makanya tadi saya sempat mengatakan bahwa dari etiologi itu ada banyak. Kalau alkohol dia lain sendiri. Ada dari alcoholic liver disease. Alcoholic liver disease ya ujung-ujungnya kalau berlangsung terus berpuluh-puluh tahun dengan kadar alkohol yang cukup tinggi, dia akan merusak hati juga, ujungnya jadi sirosis juga, tapi jalurnya bukan melalui hepatitis virus, enggak. Dia khusus alcoholic liver disease. Beda dengan yang ada yang istilahnya non-alcoholic liver disease, misalnya orang yang kegemukan, orang yang diabetes lama, itu nanti akan jatuhnya ke NAFLD, non-alcoholic liver disease, yang pada akhirnya akan jadi non-alcoholic steatohepatitis. Ujung-ujungnya akan masuk ke sirosis juga. Oke. Nah, gejala awal orang terkena hepatitis itu apa sih, Dok? Dan apakah
gejala tiap jenis hepatitis itu sama semua? Kalau hepatitis virus, ya gejala awalnya banyak orang yang misalnya contoh kalau hepatitis A ya, hepatitis yang feko-oral itu rata-rata misalnya dia datang dengan kuning matanya, satu badan, dengan demam-demam, nyeri perut kanan atas, terus kita periksakan, oh anti HAV-nya positif. Nah, tapi kalau hepatitis A dia sembuh sendiri, itu gejala-gejalanya biasanya tanda-tanda kegagalan hati. Kita kembali aja, nggak usah hafal, langsung aja kita ingat apa fungsi hati, metabolisme bilirubin. Jadi pasiennya bisa datang dengan ikterus, biasanya ikterus. Kemudian nyeri-nyeri perut kanan atas, kita periksakan fungsi hati, SGOT, SGPT-nya bisa sampai ratusan bahkan ribuan kalau hepatitis akut. Kalau hepatitis kronik, contoh kayak B dan C itu berbeda. Malahan biasanya hepatitis B kronik itu tanpa gejala awal-awalnya. Kalau sudah muncul gejala, kita harus hati-hati. Kita hepatitis B akut atau dia sudah masuk, ada mulai muncul gejala-gejala sirotik. Gejala sirotik bahwa ya ada tanda kegagalan hati dan tanda hipertensi portal. Gitu. Jadi kalau hepatitis B kronik, kita hepatitis yang kronik kita mesti singkirkan dulu ini. Yang apakah dia masih masuk di hepatitis B akut atau dia sudah masuk ke tahap aktif yang bergejala. Kalau kalau terbaru hepatitis B itu ada 6 stadiumnya. Ada yang imunotoleran, imunoaktif, inaktif carrier, dan reaktivasi. Pada tahap imunotoleran itu tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Dia kadang pasien mungkin datang secara tidak sengaja periksa HbA1c positif, gitu. Tapi belum ada tanda-tanda kerusakan hati, inflamasi hepatoseluler belum ada. Nanti kalau tubuhnya merespon, nah, baru dia bisa muncul, GOT GPT-nya kok naik, mulai agak ikterik sedikit, album turun, ya. Jadi kita harus bedakan dulu, misalnya kalau gejala, dia datang dengan misalnya tanda-tanda gejala kegagalan hati, atau fungsi-fungsi hati yang terganggu. Nah itu kita mesti lihat, biasanya itu yang akut, atau dia yang kronik tapi dengan gejala sirotik. Kalau yang hepatitis kronik, itu rata-rata nggak bergejala. Ya kalau sudah ada gejala itu rata-rata sudah ada kerusakan hati yang terjadi, neurosis hati. Oke, jadi gejalanya tergantung dari jenis hepatitisnya ya dok? Semua beda-beda. Oke, nah ini aku penasaran nih dok, apakah dalam satu orang itu bisa terkena 2 jenis hepatitis? Misal orang tersebut terkena hepatitis A dan B, apakah itu bisa terjadi dok? Bisa aja, jadi apakah bisa kedua orang, bisa aja ini orang masuk, pernah ada kasusnya hepatitis B kronik, tiba-tiba datang hepatitis A yang membuat akut dan membuat perburukan fungsi hati yang menyebabkan sampai hepatitis fulminan, bisa. Hepatitis B dan C juga bisa. Sehingga ya kita mesti lihat dan kita mesti regimennya itu beda-beda. Kalau hepatitis A dia kan sembuh sendiri, dia tidak perlu antivirus. Kalau hepatitis B ya minum antivirus, ada memang dia punya pedoman untuk tata laksananya hepatitis B. Kalau hepatitis C juga ada masing-masing. Jadi itu yang kita perlu pastikan betul-betul dia hepatitis apa dan terapinya harus sesuai dengan hepatitis apa pasiennya. Ini berhubung sekarang lagi heboh-hebohnya COVID nih dok, apakah orang yang terkena penyakit hepatitis sangat rentan untuk terkena COVID? Jadi begini, COVID ini kan infeksi pada paru. Nah, siapa-siapa sih yang rentan? Tentu orang yang tidak taat pada prokes. Di sini hepatitis sebagai komorbid, seperti DM, hipertensi, itu sebagai komorbid. Ya, tapi apakah pasien-pasien hepatitis lebih rentan terkena
COVID belum tentu. Ya memang pada hepatitis istilahnya apa ya, kekebalan tubuh tidak terlalu bagus. Tapi kalau taat prokesnya bagus, saya pikir bisa aja enggak. Maksudnya apa ya, mungkin butuh penelitian lebih lanjut kalau memang apakah mau ditahu hepatitis itu lebih rentan terkena COVID. Tapi kan rata-rata ini hepatitis itu sebagai komorbid aja. Bahwa pada pasien COVID yang ada hepatitisnya mungkin lebih buruk dibandingkan COVID biasa. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara COVID dengan hepatitis. Ini dua penyakit yang berbeda. Dia termasuk dalam komorbid. Yang paling penting adalah tetap taat prokes. Iya, betul banget. Jadi teman-teman, selama masih pandemi, bahkan mungkin kalau pandemi sudah selesai, sebaiknya tetap prokes ya. Apakah orang yang terkena penyakit hepatitis diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID? Ya, begini. Jadi rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang terakhir bahwa pada pasien-pasien dengan berbagai komorbid itu sebenarnya boleh-boleh saja divaksin asalkan komorbidnya itu teratasi. Jadi misalnya dengan hepatitis B kronik yang tenang-tenang, sebenarnya tidak ada kontraindikasi untuk dilakukannya vaksinasi. Tapi tetap untuk penilaian tenang atau hepatitisnya misalnya buruk atau komorbidnya itu tidak terkontrol, itu tetap mesti sebaiknya dibicarakan dengan dokter spesialisnya, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis gastroenterohepatologi, bahwa apakah ini stabil-stabil, jangan sampai pasien itu apa ya, tidak ada gejala, dia pikirnya aman-aman langsung vaksin, enggak, konsultasi dulu, karena itu kan kita butuh data objektif maupun keluhan-keluhan subjektif pasien sehingga kita menilai, oh ini pasien komorbidnya terkontrol, boleh vaksin. Oh ini pasien komorbidnya nggak terkontrol, jangan dulu vaksin, tunda dulu gitu. Kalau hepatitis A, hepatitis virus ya simptomatik, nanti dia sembuh sempurna. Kita hanya jaga jangan sampai pasien masuk ke hepatitis fulminan. Tentu mungkin perlu hepatoprotektor, perlu hindari obat-obat yang hepatotoksik. Kalau hepatitis lain, contoh hepatitis autoimun, ya tangani etiologinya, autoimunnya, sehingga fungsi hatinya nanti membaik. Begitu pula dengan hepatitis imbas obat, ya evaluasi semua obat-obat yang membuat hepatotoksik. Terus, nah kalau hepatitis virus, nah kita lihat misalnya contoh hepatitis B. Pasien masuk dengan hepatitis B, bagaimana tata laksananya? Kamu lihat, ini pasien sudah masuk ke sirotik atau tidak? Belum. Kalau misalnya dia ada fase-fasenya, masuk di fase imunotoleran, imunoaktif, inaktif carrier, maupun reaktivasi, beda-beda. Yang ditreat itu di fase imunoaktif dan stadium reaktivasi yang diberikan antivirus. Yang kedua, kalau dia sudah masuk sirotik, you lihat lagi apakah sudah ada hepatoma atau tidak. Kalau ada hepatoma, ya rata-rata apa ya istilahnya, tata laksana hepatomanya aja. Karena kita berobat hepatit B untuk mencegah jangan sampai hepatoma. Tapi kalau udah muncul hepatoma ya nggak usah ditreat dia punya hepatitis. Kalau misalnya pasiennya non sirotik itu dipantau-pantau dulu. Dilihat. Jadi di sini tujuan dari kita pengobatan, kalau dia non sirotik, kita jangan sampai masuk ke sirotik. Kemudian kalau pasiennya sudah sirotik, sirosis, jangan sampai muncul hepatoma. Kalau hepatitis C tidak, hepatitis C minum obat sesuai dengan ada paketnya, bahwa kalau non sirosis 12 minggu, misalnya pakai regimen sofosbuvir, daclataspir, velpatasvir, itu banyak regimennya, tergantung dari pasien bagaimana. Kemudian kalau yang sirosis 24 minggu, tapi tentu harus terpantau dengan baik. Oleh karena semua yang misalnya kita minum, itu apa fungsi hatinya bagaimana, livernya bagaimana, fungsi ginjalnya bagaimana, itu semua kita perhitungkan.
Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, ada nih mitos yang beredar di masyarakat mengenai penyakit hepatitis. Katanya orang kalau terkena penyakit hepatitis itu nggak boleh menyusui ya dok? Itu benar nggak dok? Sebenarnya kayak ibu hamil itu yang pertama kita harus tahu hepatitis B itu tidak tembus sawar darah otak, sawar darah plasenta, ya. Jadi misalnya ibunya hepatitis B, anaknya itu belum tentu hepatitis B. Oke, makanya begitu anaknya lahir langsung divaksin, baru dilihat kalau negatif diberikan divaksin hepatitis B dan imunoglobulin. Nah, sekarang problemnya adalah dengan menyusu. Sekarang kalau anaknya negatif, biasanya ini transmisinya dari mana sebenarnya? Darah kan? Yang sering kali kenapa dikatakan hati-hati kalau menyusu? Sebenarnya dia tidak tembus di ASI, bukan di situ transmisinya, cuman biasanya anak-anak misalnya dia gigit atau apa lecet, ada luka di sana. Nah, itu jadi port the entry. Ngerti? Oke. Jadi bukan karena ASI ya, dok? Bukan karena ASI-nya, tapi mungkin aja misalnya ibunya pumping nih, keseringan pumping, lecet, luka. Nah, bisa ada darah di situ. Oke. Atau misalnya anaknya gigit-gigit, kan anak baby nggak tahu. Digigit, luka. Oke. Nah, ini kita udah sampai di penghujung podcast kali ini nih, dok. Mungkin sebelum saya menutup podcast ini, dokter ada closing statement? Jadi begini, hepatitis ya secara umum peradangan pada hati yang perlu kita elaborasi lebih lanjut. Apa penyebabnya? Apakah virus? Apakah autoimun, imbas obat, dan sebagainya. Dan pada misalnya ya yang umum adalah hepatitis virus, itu pastikan dulu dia hepatitis virus apa, masuk stadium apa, sehingga pengobatannya perlu konsultasi dengan dokter penyakit dalam ataupun konsultan gastroenterohepatologi. Dan sekarang lagi zaman COVID, tetap kita patuhi protokol kesehatan. Bagi banyak teman-teman juga nakes yang terkena, harap mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga dengan adanya podcast ini bisa lebih mengedukasi masyarakat agar tetap sadar dan waspada terhadap penyakit berbahaya. Buat teman-teman juga, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa ya, bakal ada podcast berikutnya. So, see you on the next podcast. Bye.